Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama Muhammad Ariel Zulaika, yang kedua Sehari Hidayah, dan saya Zainul Mayati. Saya sebagai moderator dan pemaparan materi. Perjalanan ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perjalanan waktu setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari kemudian dimulailah lembaran baru pertahanan negara Indonesia, yaitu dengan disahkannya UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI. Sebagian bentuk hukum dasar tertulis UUD 1945 merupakan sumber hukum, artinya segala peraturan yang ada dalam ketatanegaraan harus bersumber dari UUD 1945, sehingga setiap peraturan yang tidak sesuai dengan UUD maka peraturan tersebut dihapuskan. Selanjutnya periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Di periode ini, perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dan rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Belanda ingin mendirikan negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan negara Jawa Timur, negara Madura, dan sebagainya. Usaha tersebut sebagai taktik untuk meruntuhkan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. Pada tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta dijadikan ibu kota negara Republik Indonesia, berhasil dikuasai presiden dan wakil presiden ditawan. Adanya ultimatum wakil presiden memberikan mandat kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara untuk mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau DPRI di Sumatera Utara jika tidak mungkin dapat diberikan DPRI di India. Di satu sisi, pada tanggal 18 September 1948 terjadinya pembentrokan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Demi merebut kembali wilayah NKRI yang dikuasai Belanda, Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama masyarakat melakukan perang gerilya yang puncaknya pada tanggal 1 Mei 1949. Letkol Soeharto dipimpin penyerbuan ke Yogyakarta dan berhasil menduduki selama 6 jam. Pada tanggal 8 Juli 1949, Letkol Soeharto menjemput Panglima Sudirman di pojok Wonogiri, dan tanggal 10 Juli 1949 Presiden dan Wakil Presiden kembali dan penahanan penerima Jenderal Sudirman di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Kemudian secara diplomatis adanya PBB dan mengklaim bahwa keberadaan NKRI tidak ada dan TNI hanyalah perampok malam. Atas saran PBB diadakan konferensi meja bundar dan Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Adanya KMB dan BFO serta Nederland, sebuah komisi PBB untuk Indonesia. Dalam KMB, hasil 3 buah persetujuan pokok antara lain yang satu, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Selanjutnya, persetujuan penyerahan kedaulatan sendiri meliputi 1. Piagam penyerahan kedaulatan. Yang kedua, status uni. Yang ketiga, persetujuan perpindahan. Sebagai negara serikat, maka UUD 1945 sebagai hukum dasar tidak berlaku lagi. Untuk itu perlu membuat UUD baru. Rencana UUD RIS dibuat oleh Deglasi RI dan Deglasi BFO. Pada KMB tersebut, rencana
tersebut diterima oleh kedua belah pihak dan mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 yang sebelumnya pada tanggal 14 Desember 1949 telah disetujui oleh Komite Nasional Pusat sebagai perwakilan rakyat di RI serta adanya sistem pemerintah menurut Konstitusi RIS. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Paril. Yang ketiga ada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode ini merupakan periode federal dan UUD-RIS merupakan perubahan sementara karena sebenarnya sejak awal bangsa Indonesia menginginkan persatuan. Kenyataan ini terbukti bahwa RIS tidak bertahan lama. Menurut Dasril Raja, sistem pemerintahan berdasarkan RIS tidak berumur panjang karena konstitusi RIS tidak mengakar dari kehendak rakyat dan juga bukan keputusan politik dari rakyat Indonesia. Akan tetapi rekayasa dari luar, baik pihak Belanda maupun PBB. Persetujuan menjadikan kembali negara kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Perjanjian 1950 untuk mewujudkan hal itu dibentuk panitia untuk membuat UUD yang baru pada tanggal 12 Agustus 1950. Rancangan UUD tersebut oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat RIS disahkan dan dinyatakan mulai berlaku pada 17 Agustus 1950. Pemberlakuan UUD 1950 ini dengan pasal 190, pasal 127A dan pasal 191 ayat 2 UUD RIS. Maka dengan UU nomor tahun 1950 lembaran negara RIS 1950 ini secara resmi UUD 1950 dinyatakan berlaku pada 17 Agustus 1950. Bentuk negara UUDS 1950. Mengenai bentuk negara diatur dalam alinea keempat UUDS 1950 menentukan maka ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk negara kesatuan. Demikian pula ditegaskan pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang menentukan Republik Indonesia mereka berbentuk kesatuan. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa bentuk negara UUDS 1950 adalah kesatuan, yaitu negara bersusun tunggal. Artinya tidak ada negara dalam satu negara seperti negara RIS. Untuk melakukan tugas pemerintahan pusat dilakukan. Sistem pemerintahan negara menurut pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1950 menentukan presiden ialah kepala negara dan melakukan kewajiban dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Pemerintahannya ada di tangan Dewan Menteri yang dikepalai Perdana Menteri. Memperhatikan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1950 terlihat bahwa sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1950 adalah parlementer. Tugas seorang eksekutif dipertanggungjawabkan kepada menteri-menteri, baik bersama-sama maupun sendiri. Dasar Hukum Dekret Presiden 1959. Seperti halnya konstitusi RIS, UUD 1950 juga bersifat sementara, sebagaimana disebutkan dalam pasal 134 tentang perubahan yang mengharuskan konstituante bersama-sama dengan pemerintah untuk menyusun UUD yang mengganti
Konstituante dibentuk berdasarkan pemilu yang telah bersidang selama 2,5 tahun yang dapat merealisasikan tugas membuat UUD. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tanggal 20 April 1999 atas pemerintahan Presiden memberikan amanat di depan pleno agar konstituante menetapkan UUD 1945 sebagai UUD yang tetap bagi negara RI setelah diberi tanggung jawab waktu konstituante belum dapat mengusung UUD. Dengan kekhawatiran akan terjadi disintegrasi dan perpecahan sebagai tindak lanjutnya, pada Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Istana Presiden mengeluarkan dekret yang berisi: 1. Pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku di segenap bangsa Indonesia terhitung mulai dari penetapan dekret ini dan tidak berlakunya UUD 1950. Dan 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambahkan atas urusan-urusan daerah dan golongan serta pembentukan DPA sementara. Periode 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Sudah kembali UUD 1945 untuk mewujudkan pemerintahan negara Undang-Undang 1945. Alat-alat perlengkapan yaitu Presiden dan Menteri. 1. Presiden, Menteri-Menteri. Presiden yang sebelumnya kepala negara, maka selanjutnya sebagai kepala pemerintahan pada tanggal 10 Juli 1959, Presiden Soekarno diambil sumpahnya sebagai Presiden UUD 1945 dan bersama dengan itu Presiden mengumumkan susunan dan nama-nama menteri kabinet. 2. Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong UUD 1945, maka DPR tahun 1995 melalui penetapan Presiden Perpres nomor 1 tahun 1999 selama 3 tahun. Penghentian pelaksanaan tugas pekerjaan anggota DPR. 2. Pembaruan susunan DPR berdasarkan UUD 1945 pada waktu sesingkat-singkatnya. 3. Perpres mulai berlaku 5 Maret 1990. Tiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Menurut penetapan Presiden nomor 2 tahun 1999 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai berikut. Sebelum tersusun MPR nomor pasal 2 ayat 1 UUD 1945 bentuk MPRS yang terdiri dari anggota-anggota DPR yang dimaksudkan dalam penetapan Presiden nomor 1999 ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan aturan. 4. Jumlah anggota MPRS ditetapkan Presiden. 4. Dewan Pertimbangan Agung melengkapi perlengkapan negara sebagaimana dimaksud Presiden bahwa dibentuk Dewan Pertimbangan Agung atau DPHS. Menurut Perpres nomor 3 tahun 1999 anggota DPHS dan menurut Perpres nomor 3 tahun 1999 1. Anggota DPHS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 2. Jumlah anggota DPHS ditetapkan oleh Presiden. 3. Anggota DPHS diangkat dari golongan-golongan politik, golongan-golongan karya, dan orang-orang yang mengemukakan persoalan daerah nasional. Pelaksanaan UUD 1945. Walaupun sejak dekret 1959 dinyatakan kembali ke UUD, nyatanya dalam praktek ketatanegaraan hingga tahun 11 Maret 1966 belum pernah melaksanakan jiwa dan ketentuan UUD 1945. Dengan kata lain, sedangkan UUD 1945 terjadi beberapa penyimpangan antara lain: 1. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. 2. Pencetusan jabatan presiden seumur hidup. 3. Berdirinya Partai Komunis Indonesia. 4. Adanya kudeta dari PKI yaitu Gerakan 30 September atau dikenal dengan Liga 30 PKI.
Surat Perintah 11 Maret 1966. Menyikapi kondisi negara yang demikian, maka timbullah 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan Trikora atau Trikomando Rakyat, yaitu pelaksanaan kembali secara murni dan konsekuen UUD 1945, pembubaran Partai Komunis Indonesia, dan penurunan harga barang. Pemerintah tidak mampu menahan gelombang tuntutan yang pelopor tergabung dalam organisasi kami, dan KAPI. Menteri Panglima Angkatan Darat atas Surat Perintah 11 Maret 1966 Kongres digalakkan turun untuk terjamin keamanan, ketentuan, kestabilan jalan revolusi. B. Melakukan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dan sebaik-baiknya. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan dan tugas dan tanggung jawab seperti Dasar Hukum Surat Perintah 11 Maret 1966. Konsiderat Surat Perintah 11 Maret 1966 menyatakan: 1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan pemerintah dan jalan revolusi. Perlu adanya jaminan pemimpin besar revolusi, ABRI, dan rakyat yang memelihara kepentingan dan kewibawaan presiden panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi, mandataris MPRS. Berkaitan hal tersebut, menurut Kinarto bahwa dasar hukum Surat Perintah 11 Maret adalah hukum darurat negara, dan apabila dikaitkan dengan hukum darurat negara, maka surat perintah bersifat subjektif. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Syarif Hidayat. Oke, baik. Terima kasih Saudara Farel. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai masa ketatanegaraan dari tanggal 19 Maret 1966 sampai sekarang. Oke, masa pemerintahan atau ketatanegaraan dimulai 19 Maret 1966 sampai 19 Oktober 1999 memiliki beberapa fase atau periodisasi. Yang pertama yaitu perintah super samar, yang dimana perintah ini dibuat akibat adanya peristiwa G30 SPKI sehingga menyebabkan kekacauan di Republik Indonesia sehingga diterbitkanlah perintah super samar ini atau surat perintah 11 Maret ini. Surat ini dinyatakan bahwa Soeharto diangkat menjadi presiden yang menggantikan Presiden Soekarno. Figur Soeharto sangat dominan dalam periode tersebut karena Soeharto didapuk sebelumnya sebagai Panglima TNI. Sehingga dengan jasanya tersebut dia diangkat menjadi presiden. Kemudian periode selanjutnya yaitu periode Orde Baru. Orde Baru ini masa pemerintahan Presiden Soeharto. Presiden Soeharto cukup baik dalam melaksanakan pemerintahannya. Namun, di akhir masa jabatan, ada penyelewengan tugas dan wewenang pada pemerintahan Soeharto, khususnya dimulai pada tahun 1998. Hal ini dibuktikan dengan adanya demo besar-besaran oleh masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, sehingga menumbangkan Presiden Soeharto sebagai presiden yang dianggap telah melenceng dan tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar sebagai semestinya. Kemudian setelah periode Orde Baru muncul periode yaitu transisi demokrasi.
yang dimaksud transisi menuju demokrasi ini merupakan sebuah bagian dari Orde Baru atau penumbangan pemerintahan Orde Baru yang dianggap periode ini merupakan periode reformasi Indonesia setelah penyelewengan wewenang pada pemerintahan Orde Baru yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga setelah ditumbangkannya masa Orde Baru yang digantikan oleh B.J. Habibie, ini dianggap masyarakat sebagai sebuah reformasi awal menuju Indonesia lebih baik lagi. Kemudian, pada masa 19 Oktober 1999 sampai sekarang, merupakan sebuah bagian dari reformasi setelah ditumbangkannya Presiden Soeharto. Dalam mewujudkan amanat reformasi, perlu adanya pembenahan dan penataan kembali terhadap sistem ketatanegaraan dan pemerintahan negara berangkat dari kesadaran bahwa masalah utama negara hukum Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat otorian. Maka agenda utama pemerintahan pasca Soeharto adalah reformasi konstitusi. Alhasil, lahirlah beberapa amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Proses amandemen Undang-Undang 1945 memiliki 4 proses atau 4 kali amandemen. Yang pertama yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai 18 Agustus tahun 2000, itu merupakan perubahan pertama Undang-Undang Dasar. Yang kedua, perubahan 1 dan 2 pada 8 Agustus tahun 2000 sampai 9 November tahun 2001. Kemudian yang ketiga, perubahan 1, 2, dan 3 pada 9 November 2001 sampai 10 Agustus 2002. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, dan 4, yaitu perubahan pada tanggal 10 Agustus 2002 sampai sekarang. Dengan demikian, secara umum, hasil amandemen 1945 lebih memberikan dasar konstitusi bagi Indonesia dan Indonesia sebagai negara hukum dalam kelangsungan sistem ketatanegaraan ke depan. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa arah baik bagi sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menggapai cita-cita nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, dalam pelaksanaan amandemen ini memberikan arah dan memberikan dampak positif bagi Indonesia, sehingga implementasi kembali dalam penyelaksanaan tugas dan wewenang itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Indonesia memiliki arah yang baik dan memiliki hal-hal yang baik untuk menggapai cita-cita nasional. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau penyampaian. Saya serahkan ke moderator. Baik, itu penyampaian materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.